Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita berjumpa lagi dan acara dialog dan tanya jawab bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Hamzah Alatas bertempat di gazebo di kediaman Ustadz Husein Alatas. Oke, di sini juga alhamdulillah hadir tamu-tamu kita ya, Bapak Anton, Bapak Misbah, Ustadz Azan Sazali, Bapak Wafi, Ustadz Habib Abdullah, Habib Mahdi, alhamdulillah membuat kita jadi semangat ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Baik, kita mulai acara dialog pagi dan tanya jawab ini. Ini pertanyaan dari pendengar semua, silakan yang mau bertanya, kami tunggu di 08111999720. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menangkap apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Husein dan Ustadz Hamzah. Baik, Pak. Oh ya, acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Luciana Number One di Semarang, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasa di Palembang, Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, kemudian juga Radio Komunitas di Bondowoso. Baik, kita mulai. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Haji Bambang di Magelang. Assalamualaikum Ustadz Husein dan Ustadz Hamzah. Ustadz, salah satu cobaan dari Nabi Ayub adalah diberikannya penyakit kusta yang tidak sembuh-sembuh. Pertanyaan saya, apakah terkenanya penyakit Nabi Ayub itu takdir Allah atau bukan? Karena kalau takdir tentu itu bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 79, surat An-Nisa 40, Fussilat ayat 46, dan surat Al-Kahfi 49. Bahwa Allah tidak akan menganiaya hambanya sedikit pun. Tapi kalau bukan, tentu sebagai seorang nabi, Nabi Ayub tentu dia pandai menjaga diri, menjaga kesehatannya. Mohon penjelasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Hamzah bin Al-Attas yang menemani kita pada dialog pagi kita di bawah naungan Al-Qur'an. Begitu juga Ustadz Muhammad Krisna, Nesa dan semua kru, kemudian tamu-tamu kita yang berkumpul. Ada Al-Akh Mahdi, Al-Attas,
Abdullah bin Mustafa Al-Haddad, ada Bapak Wafi Istio kita ini. Ada Al-Ustaz Abdul Hasan Asy-Syadzili, ada Bapak Anton, Bapak Misbah. Alhamdulillah dalam suasana yang aman, damai, sehat, afiat, patut kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun besarnya, banyaknya harta yang kita miliki, begitu pula banyaknya anak yang kita banggakan, pasangan-pasangan cantik yang mendampingi kita, kedudukan tinggi dan gelar. Kalau kita kehilangan kesehatan, kehilangan rasa aman, maka semua ini tidak akan berarti. Seorang yang gagal ginjal ditanya, kalau seandainya kamu punya uang 1 triliun, lalu Allah kembalikan kamu 1 ginjal yang sehat, kira-kira kamu bersedia nggak untuk mengorbankan harta kamu? Dia bilang bersedia. 1 triliun tanpa ginjal yang sehat membuat saya betul-betul menderita dan tidak dapat menikmati kehidupan ini, apa artinya? Sedangkan harta bisa dicari. Tapi kesehatan kalau hilang dari kita, hanya Allah yang kuasa untuk mengembalikan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, patut kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Nabi dalam satu hadis mengatakan, man kana aminan fi sirbih wa afan fi badanih wa ma'hu qutu yaumihi faqad hizat lahu dunya bihadafiriha. Orang yang berada dalam suasana aman di rumah, dalam perjalanannya, begitu juga keluarganya. Disehatkan badannya. Sehari-harinya ya, dia menjumpai untuk kebutuhan makannya. Berarti dia orang yang paling kaya di dunia. Berarti dia telah apa? Telah mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Jangan dilihat dari banyaknya, tapi dia sakit. Jangan dilihat dari banyaknya harta, tingginya kedudukan kalau hidupnya dalam ketakutan. Oleh karena itu banyak orang-orang yang dipandang miskin, sebetulnya orang yang kaya raya, mereka bisa tersenyum dengan bebas, hidupnya aman, bahkan tidur di pelataran rumahnya tidak takut. Sedangkan mereka-mereka yang punya jabatan yang tinggi, tidur dalam pengawalan, mimpinya buruk. Mendengarkan suara kelotek pintu dianggap seolah ada musuh yang berusaha untuk mendekati dirinya. Nah, alhamdulillah atas segala nikmatnya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya. Menjawab pertanyaan yang tadi diajukan oleh penanya berkaitan dengan Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Pertama perlu kita terangkan, tidak ada satupun riwayat yang sahih, riwayat yang sahih, yang benar, apalagi dalam Al-Quran, yang menyebutkan bahwa Nabi Ayub terkena penyakit lepra. Tidak ada sama sekali. Jadi penyakit ini jauhkan dari benak kita. Lalu apa yang terjadi pada Ayub dari cobaan demi cobaan? Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah, telah menegaskan dalam kitabnya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kami benar-benar telah menetapkan untuk menguji kalian. Kita ditempatkan di dunia ini bukan untuk lenggang kangkung, tapi apa? Sebagai khalifahnya yang sedang menjalani ujian. Arti khalifah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Bisyai'in minal khawf. Allah tidak mengatakan bil khawf. Kalau Allah katakan bil khawf, tidak ada satu pun dari kita yang bertahan. Tapi bisyai' menggambarkan dosis ringan dari ketakutan. Bisyai'in minal khawf. Takut menghadapi ini, takut menghadapi itu.
Tapi takut yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala sifatnya pendidikan. Kalau orang tidak takut pada api, kira-kira bagaimana akibatnya? Kalau tidak takut dari ular, berbahaya enggak? Jadi ketakutan ada yang merupakan apa? Merupakan pendidikan. Ada yang merupakan peringatan, ada merupakan juga apa? Pasukan yang Allah kirimkan untuk menghadapi musuh-musuhnya ketika umat yang beriman berperang pada mereka. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billah. Kami akan mengirimkan, menuangkan dalam hati orang-orang kafir ketakutan. Bukan lagi khauf, tapi ru'ub. Ru'ub itu lebih dahsyat daripada ketakutan. Hingga mereka begitu menyaksikan orang yang beriman, walaupun tubuhnya kecil-kecil, tapi mendengarkan suara mereka, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Ini pengalaman di medan perang, ketika orang yang beriman sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, bukan untuk mengobarkan syahwat dan hawa nafsu mereka, musuh gentar mendengarkan suara takbir mereka, padahal tubuh mereka kecil. Nah, ini merupakan ujian dari Allah yang Allah sebutkan. Kami akan menguji kalian dengan dosis ringan dari ketakutan. Supaya kalian berhati-hati. Kalau sudah tidak ada takut di hati kita, apa jadinya? Kalau hilangnya rasa takut karena pengabaian kesombongan, petaka. Tapi kalau hilangnya takut karena berserah diri pada Allah, ya, bertawakal padanya, maka akan membuat dia betul-betul berada dalam kondisi yang benar-benar stabil dalam ketaatan pada Allah. Rasa aman yang bersumber dari iman, bukan aman yang bersumber dari kebodohan, kesombongan, dan pengabaian. Kemudian walju, Allah coba juga terkadang ya menghadapi rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan dari apa? Hasil-hasil bumi, baik itu biji-bijiannya maupun buah-buahannya. Begitu juga terpisah dari orang yang kita cintai. Anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita. Wa basyiris sabirin. Tapi sampaikan kabar gembira bagi orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka terkena musibah, mereka mengatakan inna lillahi, kita semua adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Tidak ada sesuatu yang hilang bagi orang yang beriman. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang yang dinaungi selawat oleh Allah dan rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang yang berada dalam bimbingan petunjuk Allah. Jadi perpisahan dengan orang yang kita cintai ujian dari Allah. Berkurangnya juga apa? Harta kita ujian dari Allah. Begitu juga penyakit yang datang pada kita juga ujian dari Allah. Terkadang penyakit yang tidak kita sukai justru apa? Merupakan kebaikan buat dirinya. Kalau orang tidak terkena penyakit, imunitasnya apa? Imunitasnya tidak akan tumbuh. Justru anak kecil dari waktu ke waktu terkena penyakit sampai imunitasnya, daya tahan tubuhnya berkembang dengan pesat. Di saat penyakit flu mewabah dan korban berjatuhan dalam begitu besar, subhanallah, ketika mulai flu merata mengenai orang, imunitas pada tubuh seseorang tumbuh dengan kuat berhadapan dengan flu. Begitu datang yang kedua, tidak sebahaya yang pertama. Begitu juga COVID Corona saat ini. Jadi bukan karena Allah zalim pada hambanya, tapi kehidupan dunia karakteristiknya adalah cobaan. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian. Ya. Bisyar dengan hal-hal yang buruk, wal khair dan hal-hal yang baik. Rizki yang bertambah, punya kendaraan yang baik, ya, punya istri yang cantik, punya rumah yang besar, ujian dari Allah. Jangan kita anggap kalau kita sakit diuji, kalau lagi sehat bebas dari ujian. Kalau lagi miskin diuji, kalau lagi kaya merasa bebas dari, ini salah besar. Allah menguji kalian dengan keburukan maupun kebaikan untuk mengungkap kualitas diri kalian yang sebenarnya. Makanya Allah bilang wa nabluukum bisyarri wal khairi
fitnah, ujian. Oleh karena itu dalam suratul Ankabut, pada awal permulaan suratul Ankabut Allah berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia beranggapan bahwa mereka akan ditinggalkan begitu saja, lenggang kangkung, ya, tanpa menghadapi cobaan? Cukup dengan mengatakan mereka beriman lalu diterima keimanan mereka oleh Allah? Tidak. Apakah mereka beranggapan bahwasannya mereka akan diabaikan oleh Allah? Hanya cukup mendengarkan mereka mengucapkan kami beriman, diterima keimanan mereka. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Wa laqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah akan membuktikan melalui ujian siapa yang betul-betul tulus jujur dan siapa yang dusta. Lalu saya tanya, kalau orang sudah katakan mengakhiri masa sekolah 6 tahun di SD, kemudian pada akhir tahun diuji, itu kira-kira zalim nggak? Untuk menentukan kemampuannya ujian. Meningkat lagi, diuji kembali. Pejabat saja untuk naik jabatan, terkadang sekolah kemudian diuji. Betul nggak? Masuk pekerjaan dites dulu. Nah, orang tidak akan menggapai kemuliaan tanpa melalui ujian dan cobaan. Oleh karena itu, di surga juga orang bertingkat-tingkat. Walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang akan menerima derajat kedudukan sesuai dengan amal mereka. Nah, Nabi Ayub diuji. Dengan ujian tersebut terlihat betul-betul Nabi Ayub dengan kesabaran dan kemuliaannya. Ada sebuah riwayat ya. Saya tidak pastikan riwayat ini. Tapi sebagai isti'nas. Beda antara istidlal sama isti'nas. Kalau istidlal itu kita berdalil. Tidak bisa kita berdalil kecuali pada sesuatu yang betul-betul benar dengan pasti. Kalau sifatnya dugaan, ya, itu bukan dalil namanya. Nah, saya tambahkan riwayat ini ala sabil isti'nas. Ya. Karena sejalan dengan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ayub dicoba, Ayub menjalani kehidupannya dengan sabar dan bahagia. Iblis berkata, bagaimana dia nggak bersabar, nggak bersyukur? Dia memiliki harta yang banyak, anak juga yang baik dan sehat. Begitu pula memiliki harta yang melimpah ruah. Akhirnya dicoba Ayub alaihissalatu wassalam dengan hartanya yang bagaimana? Yang mulai berkurang, menghilang sedikit demi sedikit. Tapi ternyata Ayub dicoba dengan hal ini, dia tidak berkeluh kesah. Dia mengatakan innalillahi ma'a'ta walillahi ma'ahab. Milik Allah apa yang diberikan dan juga menjadi haknya kapan dia ingin mengambil, nggak ada yang bisa menolak. Segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya. Allah tunjukkan pada iblis, lihat bagaimana hambaku Ayub. Iblis mengatakan dia masih tetap dalam keadaan baik. Dia masih memiliki anak-anak yang sehat, yang baik. Ya. Kehilangannya tidak berarti. Akhirnya Ayub dicoba dengan apa? Dengan cobaan kehilangan anaknya satu persatu hingga semua dipanggil di sisi Allah. Ayub tetap mengatakan innalillahi ma'a'ta walillahi ma'ahab. Saya selama diberikan anak-anak, memandang mereka dengan penuh kebahagiaan, nikmat dari Allah. Kapan Allah mau mengambil mereka? Itu menjadi hak Allah dan tidak ada yang hilang. Allah berkata pada iblis, coba kamu lihat bagaimana hambaku Ayub. Dia bilang dia masih dalam keadaan sehat walafiat. Dia masih bisa mensyukuri nikmatmu. Akhirnya dicoba dengan penyakit. Begitu dia sakit, dia mengatakan innalillahi ma'ata walillahi ma'akhad. Selama ini saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa dicoba dengan sedikit penyakit saya menolak dan tidak menerima. Nah, masyarakat di sekelilingnya melihat Ayub menghadapi cobaan bertubi-tubi, dianggap Ayub seolah-olah orang yang kena kutukan. Akhirnya mereka menjauhkan Ayub. Nah, istrinya pernah terlontar kata-kata ya yang seolah tidak puas dengan ketentuan Allah. Ayub marah
bersumpah kalau dia dikembalikan kesehatannya, dia akan pukul istrinya sebanyak 100 kali. Marahnya Ayub karena ucapan istrinya. Seolah-olah tidak ridho dengan ketentuan Allah, padahal selama ini Allah berikan dia kenikmatan. Akhirnya istrinya menyesal dengan hal tersebut. Subhanallah, setelah dia melalui ujian yang begitu panjang, terlihat bagaimana karakter Ayub yang tidak berubah dalam menghadapi ujian tersebut. Ayub berdoa, menyeru Allah, Anni massaniya asyaitanu binusbin wa adab. Lihat, syaitan mengenakan aku, menimpakan aku dengan apa? Binusbin. Dengan cobaan yang cukup berat buat aku dan adab. Dalam ayat yang lain, Anni massaniya syaitanu bidurrin wa anta arhamur rahimin. Syaitan mengenakan aku dengan mara bahaya, dan engkau ya Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Dinisbatkan penyakitnya kepada siapa? Kepada syaitan, bukan kepada Allah. Berarti ada peran syaitan nggak? Ada peran syaitan dalam hal ini. Oleh karena itu perlu kita ingat bahwasannya penyakit dari mulai virus, bakteri dan lain sebagainya, berdasarkan ayat ini ada kemungkinan berhubungan dengan syaitan. Oleh karena itu, kita dalam berobat bukan hanya menggunakan obat-obatannya yang diberikan oleh dokter atau herbal, tapi hendaknya kita beristighfar dan berlindung kepada Allah. Karena istighfar mengampuni dosa-dosa kita, dan dosa ini seringkali membuka jalan bagi syaitan untuk masuk. Dosa membuka jalan bagi syaitan untuk masuk. Jadi beristighfar, berlindung dari syaitan, kemudian kita berobat sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan izinnya Allah sembuhkan penyakitnya. Yang menyembuhkan bukan dokter, bukan juga obat, bukan juga herbal, tapi itu sebab yang Allah perintahkan. Seperti orang menanam yang menumbuhkan, kalau dia nggak menanam. Jadi kesimpulannya, apa yang terjadi pada Nabi Ayub ini cobaan dari Allah. Melalui cobaan ini terlihat bagaimana kemuliaan seseorang dan kehinaannya. Tapi tanpa ujian tidak akan diketahui. Indal imtihan yukromul mar'u au yuhan. Saya ingat zaman di pesantren dulu, saya punya orang tua sering bacakan riwayat pepatah ini. Pada saat ujian akan terlihat kemuliaan seseorang atau kehinaannya. Jadi riwayat yang mengatakan beliau terkena lepra itu bohong kosong. Kemudian ketika Nabi Ayub berdoa pada Allah, Allah kabulkan permintaannya. Allah katakan, wadrib birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Hentakkan kakimu dalam keadaan sakit nih. Hentakkan kaki. Masih diperintahkan berusaha padahal sakit. Seperti Sayyidah Maryam habis melahirkan, ketika ingin makan diperintahkan menggoyang pohon korma, padahal wanita habis melahirkan. Kalau kita goyang pohon korma belum tentu buahnya jatuh. Jadi Allah suka orang yang berusaha. Seperti Sayyidah Hajar berusaha dulu bersa'i di antara Safa dan Marwah, baru Allah berikan rezeki. Begitu juga kisah pada Ayub diperintahkan untuk menghentakkan kakinya, tentu memancar mata air. Nabi Ayub minum dari air tersebut, kemudian dia mandi, Allah sembuhkan dari penyakitnya. Ini hanya sebab. Allah bisa menyembuhkan tanpa sebab. Tapi kalau tanpa sebab, orang nggak berusaha. Adapun sumpah dia terhadap istrinya harus dipenuhi. Wa khudh biyadika bighsan fadrib bihi wala tahnaf. Kamu ambil 100 helai daun, sebanyak 100 biji kamu ikat, kau pukulkan pada istri kamu. Dan jangan kamu batalkan sumpah. Artinya Allah ringankan buat Ayub, ringankan juga buat istrinya. Karena manusia kelepasan pada saat lupa itu biasa. Jadi kepada penanya, kita terangkan bahwasannya cobaan yang menimpa Ayub ini merupakan ujian yang menunjukkan akhirnya kecemerlangan dirinya melalui cobaan dan ujian tersebut. Dan tidak ada seorang pun naik derajatnya tanpa ujian. Para nabi, contohnya Nabi kita Muhammad SAW, 23 tahun berhadapan dengan ujian. Tidak pernah beristirahat. Padahal beliau merupakan nabi yang dikasihi Allah. Begitu juga Ibrahim. Ibrahim merupakan contoh bagi kita. Berhadapan dengan dirinya yang mau dilemparkan ke dalam api.
Kemudian diperintahkan meninggalkan anak istrinya di padang yang tak bertuan. Yang ketiga diperintahkan untuk menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Ini merupakan ujian-ujian yang menyebabkan Ibrahim ketika lulus diangkat sebagai Khalilullah. Begitu juga Bapak Ibu kalau ingin diangkat sebagai wali Allah kekasihnya, kita juga harus menunjukkan kesetiaan kita pada Allah. Jangan hati kita mendua kepada Allah dan kepada selainnya. Allah tidak akan terima sama sekali. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan takdir, kita akan jawab insya Allah pada apa? Pada pertanyaan berikutnya nanti. Kita serahkan sekarang kepada Ustaz Hamzah. Silakan Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi disinggung oleh penanya, jadi apakah ini tidak bertentangan dengan surah An-Nisa ayat 40 yang berbunyi innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, atau surah-surah yang lain yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi, sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ustaz Husin. Bagaimana apa yang dihadapi atau diterima oleh Nabi Allah Ayub alaihissalam itu adalah merupakan cobaan, ujian. Jadi bukan penzaliman. Jadi kita ketahui ya dari surah Tabarak juga bagaimana Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta ayat 2 alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah sebutkan di sini bagaimana kehidupan dunia itu, kita di dunia ini adalah tempat memang kita akan diuji dan nanti hasilnya adalah di akhirat. Jadi ketika Nabi Ayub ataupun siapapun kita pun mendapat kebaikan atau keburukan, ya Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, ya. Kami akan coba kamu bukan saja dengan keburukan, dengan kesusahan, dengan penyakit, tapi bil khairi juga, dengan kebaikan juga kita diuji. Ini sebagai fitrah, sebagai cobaan. Arti fitnah itu cobaan, sebagai ujian buat kita. Nah, ini bukan kezaliman. Karena apa? Setiap ujian yang Allah berikan, di situ ada nilainya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan nilainya, akan berikan pahalanya. Tidak ada satu dzarrah pun dari kebaikan yang kita lakukan, melainkan nanti kita akan lihat balasannya. Ya. Seperti dalam surat Az-Zilzal, Allah sebutkan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi tidak ada kezaliman ya, sama sekali. Apapun yang kita hadapi dari cobaan, penderitaan, di situ Allah menilai nanti. Ya, kita sabar atau tidak. Ya, maka ketika kita sabar, kita menerima dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ganjarannya. Tidak mungkin Allah akan menzaliminya. Nah, kalau orang menzalimi maksudnya, ya, kalau dikatakan menzalimi misalnya kita sudah berbuat baik, ternyata nanti Allah tidak balas, itu namanya zalim. Atau kita tidak tahu apa-apa, seperti misalnya orang-orang yang hidup sebelum zaman Nabi, ya, atau siapapun, ya, yang hidup yang belum mendapatkan penerangan dakwah tentang Islam misalnya. Dia nggak tahu apa-apa, dia berbuat baik sesuai dengan hati nuraninya, ya, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan atas kebaikannya, tapi dia nggak kenal Islam, atau seperti orang-orang ahlul fatrah dulu, ya, sebelum Nabi seperti itu. Mereka misalnya berbuat baik, ya, itu pasti Allah akan berikan ganjaran. Kalau mereka misalnya belum dapat dakwahnya Rasulullah misalnya, kemudian mereka diazab, nah itu namanya zalim. Ya. Seperti orang dimasukkan ke dalam neraka, padahal ya dia tidak melakukan perbuatan dosa, ya, seperti itu. Atau dia tidak merasa mengingkari Allah Subhanahu wa taala, ya.
diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dikatakan zalim. Ini tidak mungkin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Jadi ayat-ayat yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak berbuat zalim kepada hambanya, itu sama sekali tidak bertentangan dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Karena setiap ujian yang Allah berikan, pasti di sana ada nilai yang Allah akan balas nanti. Ya, seperti sabda Rasulullah SAW, ya, Rasulullah menerangkan bahwa tidak ada satu ujian atau cobaan yang menimpa seorang mukmin, melainkan di sana imma satu menggugurkan dosanya, atau meningkatkan derajatnya, ya, meningkatkan pahalanya, ya, itu semuanya dia akan dapatkan dari ujian-ujian atau cobaan-cobaan yang dia hadapi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Hamzah. Satu sen. Selanjutnya pertanyaan berikut dari Ibu Devi di Bogor. Assalamualaikum Ustaz Hamzah. Mohon penjelasan tentang jatuhnya pesawat dalam hubungannya dengan takdir dan bahwa manusia sudah ditentukan masing-masing tentang kapan dia wafat dan tidak bisa ditangguhkan dan dimajukan sedetik pun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Kita telah menerangkan berulang kali dalam kajian kita sebelumnya bahwa takdir yang diambil dari kata qaddara yuqaddiru takdiran, artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan hukum-hukum dengan kadar apa? Dengan kadar yang telah ditentukan oleh Allah yang sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Sesuai dengan ilmu, karena yang menentukan Allah yang maha bijaksana, yang maha tahu, bukan hanya tahu yang nyata tapi yang gaib. Maka hukum-hukum dan ketentuan Allah itu betul-betul hukum dan aturan yang amat bijaksana dan adil. Oleh karena itu di antara takdir Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ini merupakan ketentuan dari Allah. Bukan hanya kebaikan dibalas satu kebaikan, bahkan dibalas berlipat kali ganda. Ini merupakan karunia dari Allah. Sedangkan keburukan dibalas serupa dengan keburukan. Dan hukum ini bukan hanya terbatas ya, pada apa? Pada hal-hal yang kecil, tapi mencakup hukum-hukum yang mengatur alam semesta. Contohnya, besi bila terkena panas memuai. Itu merupakan hukum yang ditetapkan Allah. Yang menetapkan bukan para saintis. Mereka meneliti, menguji, ya. Setelah diuji beberapa sampel ternyata mengalami yang sama, lahirlah hukum yang mereka simpulkan, besi terkena panas memuai. Bila mengalami pendinginan, besi akan mengalami perubahan sifatnya. Betul enggak? Ini namanya hukum Allah. Pesawat di saat akan terbang, terbang, yang menciptakan atau yang membuat pesawat, yang merakit pesawat ini, dia merakit pesawat ya, disesuaikan kemampuannya untuk betul-betul apa? Untuk mampu ya, terlepas dari gravitasi bumi. Karena kalau tidak memiliki kemampuan untuk terbang ya, masih berada pada ikatan gravitasi bumi, niscaya akan jatuh. Pada saat dia akan terbang, banyak hal yang harus dilihat, kecepatan angin. Kalau angin dalam keadaan betul-betul kencang, melampaui kemampuan pesawat, dia tidak akan terbang. Melihat juga cuaca bagaimana keadaannya. Pada saat di udara pun, ketika dia berhadapan dengan awan di depan, ada hukum-hukum aturan, ada kemampuan pesawat untuk melintasinya, ada yang tidak mampu untuk dilintasi. Oleh karena itu ada pemberitahuan, biasanya berwarna hijau, tandanya aman. Kalau kuning merupakan peringatan ya. Kalau sudah merah ini merupakan daerah-daerah berbahaya yang pesawat dianjurkan untuk menghindar, kecuali kalau memang tidak bisa dihindari. Begitu juga berkaitan dengan apa? Dengan bahtera-bahtera yang mengarungi samudera. Semua terikat dengan hukum. Begitu juga kendaraan motor kita, mobil kita, semua terikat dengan aturan. Bila ada bahagian atau part pada mobil tersebut, ya,
yang tidak sesuai dengan aturan, akan timbul apa? Akan timbul efeknya. Contohnya, kalau bannya umpamanya anginnya apa? Berkurang atau bocor. Bocor. Niscaya akan terasa. Bagaimana pada hatuan yang bocor tersebut ya, membuat mobil kendaraannya apa? Atau katakan tidak balance. Ya. Atau katakan tidak spuring. Ya. Membuat apa? Membuat kendaraan tersebut dalam keadaan tidak baik. Jangan kita mengatakan, kalau takdirnya bisa tetap balance walaupun bannya juga dalam keadaan nggak stabil, tetap bisa. Ini nggak bisa. Ini merupakan permainan terhadap takdir Allah. Api ditakdirkan dalam keadaan panas membakar. Betul nggak? Kalau kita masukkan tangan kita, panas terbakar. Kalau kita katakan kalau belum takdirnya terbakar, walaupun kita masukin nggak bakal kebakar, itu namanya mempermainkan takdir Allah. Kalau orang bertanya bagaimana berkaitan dengan Ibrahim? Ibrahim dengan doa, pengabdian ketaatannya kepada Allah, Allah yang mengubah. Takdir bukan bersifat pasti di mana Allah tunduk pada takdirnya, tidak. Takdir hukum yang ditetapkan oleh Allah. Allah kuasa mengubah takdirnya, oleh karena itu doa bisa berubah takdir. Api yang panas dengan izin Allah, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Nabi Zakaria yang tua mandul, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Allah perbaiki istrinya yang mandul. Bahkan di hari tua mendapatkan seorang anak. Nabi Ayub yang sakit berat, Allah sembuhkan. Nabi Yunus dalam perut ikan, di samudra yang gelap gulita, di mana tidak terdapat oksigen untuk kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keselamatan buat dirinya. Jadi takdir ini mengikat kita. Kita sebagai makhluk terikat dengan takdir, tapi di bawah izin Allah. Allah bisa mengubah ketentuan takdir tersebut. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah hukumnya kecuali hanya doa. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan yang tadinya mencekik kita, Allah buka. Kesusahan berubah menjadi kelapangan. Hal yang kita anggap mustahil dengan usaha kita, bagi Allah, idza arada syai'an an yaqula lahu kun, maka orang yang beriman yang hatinya selalu bergantung pada Allah, dia tidak akan pernah takut. Dia berusaha, dia bekerja, tapi harapan dia bukan pada makhluk, bukan pada hukum takdir, pada Allah. Oleh karena itu hukum sebab akibat juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesawat Sriwijaya yang terbang ini, kemudian mengalami kecelakaan dalam waktu singkat. Masih berada di perairan bahkan Jakarta. Di Pulau Seribu kan? Kira-kira ini terjadi tanpa sebab atau ada sebab? Ada sebab. Bisa saja pesawat tidak layak untuk terbang karena sebelumnya sudah delay, dipaksakan terbang karena tujuan komersil, seperti yang terjadi pada Adam Air. Nah, kalau pesawatnya tidak sehat diterbangkan, dengan sendirinya apa? Pesawat yang diterbangkan tidak sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terjadi kecelakaan. Seperti pesawat Lion Air, ya. Begitu juga kejadian yang terjadi pada apa? Yang terjadi pada Mokok, pesawat ulang-alik Amerika. Ketika dia akan terbang, akan meluncur, itu mereka melakukan hitungan mundur. Bukan hitungan maju, tapi hitungan mundur. Katakan dari angka 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 begitu 0, pesawat diluncurkan. Tapi terkadang belum sampai 0, baru sampai 5, tahu-tahu sebahagian yang mengontrol peluncuran, ada yang bahagian ininya, ada yang bahagian itunya, mencet tombol. Kenapa? Ada trouble. Waktu pesawat sedang dipersiapkan, ternyata bahagian IT menemukan ada apa? Ada gangguan trouble. Atau di bagian bahan bakar. Jadi berkali-kali terkadang pesawat yang akan diluncurkan dibatalkan. Disebabkan karena cuaca. Jadi pesawat ketika sampai pada apa? Pada angka 4, tahu-tahu terjadi perubahan cuaca yang tidak mengizinkan, langsung di stop.
Jadi hitungan mundur itu sampai ke 0, kalau sudah sampai ke 0, berarti mereka memutuskan tidak ada trouble. Tidak ada kendala untuk menerbangkan pesawat. Subhanallah, ini hitungan manusia. Waktu mereka sampai pada angka 0, semua sepakat tidak ada trouble, pesawat diluncurkan, lalu beberapa menit kemudian terjadi ledakan. Akhirnya mereka lakukan investigasi, penerbangan mogok, pesawat ulang-alik dihentikan. Ternyata mereka temukan lapisan keramik yang melapisi badan mogok tersebut lepas waktu melintasi atmosfer. Kan panasnya cukup tinggi. Waktu lapisan keramik lepas, tubuh pesawat yang terbuat dari besi tidak mampu bertahan dengan panasnya apa? Panasnya apa? Gesekan. Akhirnya terjadi ledakan. Subhanallah, antum perhatikan. Ternyata yang digunakan sebagai pelapis menahan panas itu keramik. Bahan yang terbuat dari keramik bukan besi. Karena besi ya ada titik apa? Ada titik di mana apa? Dia bisa lebur dalam derajat sekian. Keramik lebih tahan. Keramik lebih tahan. Di mana lebih tahan menghadapi panas ya. Besi masih kalah dibandingkan dengan keramik. Ditemukan sebabnya. Begitu juga ketika TWA pesawat Amerika melintasi Atlantik dari New York, baru beberapa saat ternyata pesawat mengalami ledakan. Mereka nggak bilang takdir seperti kita. Takdir, malas kita mencari sebabnya, takdir. Karena apa? Karena biaya investigasi itu untuk melakukan penelitian, menemukan kesalahan itu besarnya luar biasa. Mereka harus menemukan badan pesawat, mengumpulkannya, melakukan penelitian, tapi mereka tidak jemu melakukan penelitian untuk bisa membuat pesawat apa? Di masa akan datang yang terbang, kondisinya lebih baik. Oleh karena itu pesawat sejenis mereka hentikan penerbangannya sampai ditemukan penyebabnya. Karena mereka tahu di alam raya nggak ada yang kebetulan. Walaupun di mata kita kebetulan, sebetulnya semua tidak keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Jadi alladzi khalaqa fasawwa, dia yang menciptakan segala sesuatu dan menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan dia menetapkan hukum yang sesuai dengan kadar yang betul-betul apa? Yang sesuai dengan apa? Dengan apa yang Allah ciptakan. Lalu Allah memberikan hidayah buat kita mempelajari hukum tersebut. Lahir ilmu fisika, lahir juga biologi, geologi, betul enggak? Lahir astronomi, ini semua hukum-hukum yang ditemukan manusia. Yang disimpulkan berdasarkan penelitian mereka. Maka ilmu pengetahuan dari masa ke masa berkembang, dan uniknya berkaitan dengan hukum ini terus mengalami apa? Mengalami perbaikan. Bertambah pengetahuan manusia, mereka melakukan revisi perbaikan pada hukum-hukum yang salah. Herannya, fikih kita manusia nggak berkembang. Kalau kita sudah ikut fikih yang lama, walaupun sudah jelas-jelasan nggak sesuai, ya, tetap tidak boleh berubah. Padahal fikih merupakan interpretasi dan pemahaman manusia. Beda dengan apa? Dengan ilmu Allah. Kalau Al-Quran tidak butuh revisi. Tapi kalau fikih manusia, disebabkan pemahaman mereka tidak bersifat mutlak benarnya, bisa terjadi kesalahan. Oleh karena itu Einstein yang membuka wawasan manusia dianggap sebagai apa? Sebagai bapak ilmuwan, bapak saintis, tetap mereka melakukan revisi perubahan dari penemuan-penemuan Einstein, bukan tidak menghormatinya. Tapi Einstein mengajak orang untuk selalu terbuka berpikir. Tapi kita dengan fikih kita diajak untuk bersifat jumud dan kaku. Jadi kita lihat ya, takdir Allah Subhanahu wa taala betul-betul maha sempurna. Oleh karena itu Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya, hukum-hukum yang akan mengatur kehidupan manusia dalam syariatnya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kenapa? Karena malam tersebut merupakan pembuka pintu bagi umat manusia untuk menerima hidayah, petunjuk, aturan-aturan yang datang dari Allah yang akan mengantarkan mereka menuju kesempurnaan. Tapi sayangnya kita ya, tidak melihat makna malam Lailatul Qadar. Padahal kalau kita fahami maknanya, kita akan melihat Al-Quran lebih mulia dari malam tersebut. Karena malam tersebut mulia karena Quran. Betul tidak? Nah, Qurannya kita abaikan, kita bangun malam, tapi Qurannya kita tidak resapi, tidak renungkan, sayang. Oleh karena itu kalau orang menghormati malam Lailatul Qadar,
maka bersama Al-Quran akan membuat dia melihat keindahan malam tersebut. Karena Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca atau dijadikan jampi-jampi, tapi ditujukan untuk betul-betul membimbing, menerangi kehidupan manusia. Jadi kegagalan terbang pesawat Sriwijaya ini disebabkan karena adanya cacat, baik ditemukan manusia atau tidak. Begitu juga kegagalan terbangnya Mokok walaupun dinyatakan sudah aman, disebabkan karena apa? Adanya kegagalan dan kesalahan. Cuma kita orang Islam ini tidak pernah mau ngaku salah. Kalau orang di luar Islam yang kita anggap kaum materialis, mereka selalu mengaitkan apa? Hukum, ya, apa yang terjadi dengan hukum sebab dan akibat. Walaupun sebab dan akibat bekerja dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka meyakini betul-betul hal ini. Kalau kita tanpa usaha, tanpa bekerja, begitu kena musibah, kita bilang takdir. Begitu dapat untung, siapa dulu dong yang kerja? Siapa dulu orang tuanya? Betul tidak? Ini kesombongan manusia. Nah, kalau berkaitan dengan ajal, seringkali orang ini mencampur aduk antara takdir, ajal, dan ilmu Allah. Antara takdir, ajal, dan ilmu Allah. Dianggap kalau takdir berubah, berarti ilmu Allah berubah. Salah besar. Allah berfirman dalam surat apa? Dalam surat Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menetapkan, ya, Allah menghapuskan dan menetapkan apa yang dikehendaki. Karena Allah tidak terikat dengan takdirnya, tapi takdir yang terikat dengan Allah. Kalau kita makhluk terikat dengan takdir. Tapi kalau Allah, masa Allah yang menetapkan hukum terikat dengan hukumnya? Masa Allah yang menciptakan kita butuh sama kita? Dia menghapuskan apa yang dikehendaki dan menetapkan wa indahu ummul kitab, tapi di sisi Allah apa? Ummul kitab. Artinya apa? Terjadinya perubahan-perubahan ini tidak merubah ilmu Allah. Allah Maha mengetahui yang lalu, yang kini maupun yang akan datang. Contohnya, ketika Nabi Allah Musa sama Harun diperintahkan untuk datang kepada apa? Kepada Fir'aun. Dan berdakwah di tengah-tengah mereka dengan kata yang lemah lembut. Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yadzakkaru aw yakhsha. Bukan Allah enggak tahu bahwa Fir'aun ini bakal menjadi orang yang durhaka. Tapi Allah tidak ingin Fir'aun beralasan di hadapan Allah di hari kemudian nanti dia tidak menerima kebenaran karena Musa menyampaikannya dengan kasar. Tapi disampaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang lemah lembut dan terang benderang. Dia menolak karena sombong, dia nggak punya alasan. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, supaya manusia nggak beralasan di hadapan Allah setelah datangnya para rasul yang menyampaikan dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Lihat para nabi dalam Quran, ada nggak yang maki-maki orang? Dakwahnya dengan penuh hikmah, bahkan dicaci dimaki, dihadapi dengan kesabaran. Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, saya bukan orang yang apa? Yang mengalami gangguan jiwa. Bukan orang yang mengalami apa? Yang mengalami kejanggalan pada akal saya, tapi saya seorang rasul yang diutus dari sisi Allah Rabbul Alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan pada kalian risalah Tuhanku. Dan saya pemberi nasihat yang amin, yang jujur buat kalian dan tulus. Uballighukum risalati rabbi wa ana wa ansahu lakum. Wa ansahu lakum. Kalau berkaitan Nabi. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum. Aku menyampaikan risalah Tuhanku, ya, untuk kalian. Aku menyampaikan nasihat dengan tulus dan ikhlas. Kata nasah yang sahu itu sesuatu yang disampaikan dengan betul-betul tulus. Dengan niat yang baik. Bukan kembali kepada kepentingan pribadi. Jadi kalau antum lihat, ketika Musa dan Harun diperintahkan untuk datang kepada Fir'aun, bukan Allah tidak tahu bahwa Fir'aun akan menentang, membangkang. Dan apa yang dilakukan Musa dan Harun bukan sia-sia, tapi agar Fir'aun tidak dapat beralasan di hari kemudian nanti bahwa dia belum pernah mendapatkan peringatan, atau peringatan disampaikan dengan cara yang arogan.
Oleh karena itu para ustadz juga seharusnya menyampaikan dakwahnya dengan penuh hikmah, dengan penuh ketulusan, memberikan nasihat yang baik. Ya. Semoga dia mendapatkan hidayah. Kalau tidak, bukan urusan kita untuk mengadili dia. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memutuskan, menghapuskan apa yang Allah kehendaki. Orang yang sedang sakit parah dalam kondisi yang berbahaya, dokter mengatakan sudah tidak punya harapan. Tahu-tahu apa? Allah hapuskan penyakitnya. Seperti kejadian seorang dalam kondisi yang betul-betul apa? Kritis. Fungsi hatinya sudah benar-benar apa? Amat kecil. Begitu juga jantungnya bekerja dengan lemah, seluruhnya dengan lemah. Dokter mengatakan tinggal tunggu waktu saja. Subhanallah, tahu-tahu tidak lama kemudian mulai terjadi perubahan. Hatinya mulai apa? Mengalami pemulihan. Begitu juga jantungnya kembali dalam keadaan normal. Di luar dugaan. Tapi ada orang yang kita nggak duga. Yang kita nggak duga. Sakit, sehat, seger buger, tahu-tahu datang. Ternyata apa? Malakul maut menjemput dirinya. Jadi semua ini kembali kepada apa? Ajal kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan ilmu Allah ilmu yang betul-betul sempurna. Tidak berubah dengan perubahan waktu, situasi, kondisi, atau bertambahnya makhluk. Hingga kalau kita kan enggak. Kita kan selalu disesuaikan apa? Kebijakan kita disesuaikan dengan apa? Dengan pengetahuan kita. Oh kemarin ternyata salah, perbaikan. Kalau Allah enggak. Ilmu Allah dzati menyatu dengan dzatnya. La yazid, karena sudah mencapai kesempurnaan. Dan tidak akan berkurang. Kalau ilmu manusia bertambah dan bisa kurang. Betul enggak? Nah berkaitan dengan ajal, kalau orang membaca surat Nuh, orang akan menemukan betul-betul keterangan Allah yang amat indah. Inna arsalna Nuhan, awal surat Nuh ya. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh kami mengutus Nuh kepada kaumnya. An anzir qaumaka min qabli ayatiyahum adzabun alim. Berikan peringatan kepada mereka wahai Nuh, sebelum datangnya azab yang maha pedih karena mereka mempersekutukan Allah. Nuh menyampaikan amanat Allah. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, aku seorang pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Ani'budullah wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah. Ani'budullah wattaqu, bertakwalah kepada Allah dan taati aku. Aku utusan yang diutus oleh Allah. Yaghfir lakum min dhunubikum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Allah akan tangguhkan kalian hingga ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Inna ajalallahi idza jaa la yuakharu law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal yang ditetapkan Allah ini, yang langsung ditetapkan Allah, tidak akan ditangguhkan kalau kalian tahu. Berarti ada ajal musamma, ada ajal ghair musamma. Faham enggak? Ada ajal yang telah ditetapkan Allah, tapi ada juga kejadian yang mempercepat kematian seseorang, kebinasaannya. Contohnya, satu kaum diberikan kesehatan, keafiatan, kesempatan untuk hidup panjang. Katakan bisa hidup sampai 70 tahun. Datang para nabi memberikan peringatan kepada mereka, mengingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah, bertaubat, tidak mempersekutukan Allah. Kalau tidak, azab Allah akan datang pada kalian. Mereka tertawakan dan mereka apa? Mereka ledek. Peringatan para rasul. Mereka sehat, masih bisa bertahan hidup puluhan tahun karena keingkaran mereka. Azab datang membinasakan mereka. Nah ayat ini mengingatkan tadi, kalau kalian bertakwa kepada Allah, mentaati aku, menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, Allah akan ampuni dosa kalian, teguhkan kalian sampai ajal musamma. Contohnya kira-kira dalam kehidupan sehari kita apa? Pak Wafi beli mobil angkutan yang bisa mengangkut 2 ton. 2 ton. Tapi karena ingin dapat untung lebih besar, muatan diperbanyak menjadi 4 ton atau 3 ton. Di luar kemampuan apa? Sasisnya, ya. Dan juga apa? Mesin dari apa? Semakin berat bebannya, mesin juga semakin apa? Berat kerjanya. Sedangkan garansi mobil
diberikan selama setahun, katakan atau 2 tahun. Baru sebulan, mobil udah mulai apa? Udah mulai ngorok. Mulai ngorok. Kemudian bodi mobil juga sudah mulai apa? Sudah mulai mengalami gangguan. Akhirnya mobil tersebut mogok. Apalagi servisnya nggak diperhatikan. Karena kalau servis keluar biaya lagi. Sedangkan dia mau cepat-cepat untung. Datang ke dealer, minta apa? Ganti rugi. Baru sebulan ternyata mobilnya rusak. Kira-kira dealer bakal gantiin nggak? Yang salah dealernya, apa dia? Yang salah dia dong. Betul nggak? Servis berkala nggak diikuti. Kemudian diberikan beban yang melampaui batas. Betul nggak? Akhirnya mesin mengalami apa? Mengalami pekerjaan yang berat. Seperti mobil-mobil pasir kita lihat coba. Dari Cimangkok jalan udah berat, luar biasa. Nanti setelah itu di tengah jalan, mereka tuang sebagian pasir. Mobil diberikan beban yang melampaui kemampuannya. Akhirnya sasisnya patah. Mesin juga mengalami kerusakan. Yang bertanggung jawab siapa? Begitu juga manusia. Allah berikan jantungnya sehat, paru-parunya sehat, pencernaannya sehat, makan sembarangan. Makan junk food umpamanya. Makan juga yang mengandung pewarna, merokok, minum minuman keras. Kira-kira sama nggak orang yang begini sama orang yang tidak melakukan? Akhirnya belum apa-apa mulai paru-parunya apa? Mengalami gangguan. Pencernaannya mengalami gangguan. Jantungnya mengalami penyempitan. Kita harus akui, saya mengalami penyempitan jantung, diintervensi, itu nggak lepas dari kesalahan saya. Kita harus akui kan? Jangan bilang takdir Allah nggak seperti itu. Takdir Allah memberikan jantung yang sehat, pembuluh darah yang sehat, pencernaan yang sehat. Kita yang merusak takdir Allah. Orang bangun jembatan, seharusnya pembesiannya katakan menggunakan ukuran tertentu. Begitu juga kedalamannya, ya. Kemudian juga semen yang digunakan, pasir, ternyata semua dikurangin. Semua dikurangin. Waktu peresmian, panggil kiai, panggil ulama, panggil habaib dari berbagai macam daerah, baca doa bersama. Satu lagi jembatan dibangun sama orang Korea. Persyaratan apa? Persyaratan konstruksi dipenuhi semuanya, dari mulai kedalaman fondasinya, kekuatannya, kemudian pembesiannya, semennya, pasirnya. Dibuka sama-sama. Ini nggak pakai tahlil, nggak pakai doa, nggak dihadiri ulama. Yang ini dihadiri ulama. Begitu perdana, ternyata apa? Jembatannya ambles, retak. Yang dibangun sama Korea, enggak. Lalu ini mereka orang Islam developer bilang apa? Ya Allah, tega amat ya Allah. Kita pernah kan panggil ulama, kiai, mahabaib. Kita baca doa sama-sama. Masa kita kalah sama orang Korea? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan apa? Tidak akan berkhianat. Takdir Allah nggak berkhianat. Mau orang Islam, mau non-Muslim, ya, kalau sengaja melakukan pelanggaran, maka dia akan kena akibatnya, kecuali dia berusaha, kemampuannya nggak mencapai ketentuan Allah Ta'ala. Allah yang turun tangan. Seperti kalau orang mendekat pada Allah 1 jengkal, Allah lari kepadanya 1 hasta. Yang datang pada Allah 1 hasta, Allah akan datang pada 1 depa. Yang datang kepada Allah 1 depa, Allah akan datang menghampirinya dengan berlari. Kalau kita sudah berusaha, tapi tidak sampai. Innallaha yajbur al-qusur wa la yajbur at-taqsir. Kalau kita udah ngulurin tangan nggak sampai, Allah bantu kita. Tapi kalau kita males-malesan melalaikan kewajiban kita, nggak ada bantuan dari Allah. Nah, Sayyidah Maryam dorong pohon korma. Menurut akal, bisa nggak menjatuhkan buahnya? Nggak bisa. Nabi Ayub dihentakkan kakinya dalam keadaan sakit ke tanah, keluar air. Coba suruh gali, berapa dalamnya kira-kira? Mana mungkin kaki orang sakit bisa mengeluarkan? Tapi dengan rahmat Allah, manusia berusaha, Allah subhanahu wa ta'ala yang membantu. Seperti petani menanam, Allah yang numbuhkan. Kalau bukan bantuan Allah nggak bakal tumbuh. Dokter ngobatin, Allah yang menyembuhkan. Kalau pasien datang mengharapkan kesembuhan dari Allah, dokter ngobatin juga, dia mohon pada Allah menyembuhkan pasien, Allah sembuhkan. Tapi kalau dokternya merasa apa? Kemampuan dia, si pasien bilang, ini dokter luar biasa. Jangan harap kesembuhan datang. Akhirnya tipu daya setan datang kepadanya. Jadi kita harus bedakan antara takdir yang merupakan hukum-hukum Allah
Ilmu Allah yang mengetahui segala sesuatu, yang dulu, yang kini, yang akan datang. Dan perlu kita hubungkan antara ilmu Allah sama ketentuan Allah, jangan disatukan. Contohnya apa? Antara ilmu Allah dan perbuatan manusia. Antara ilmu Allah dengan perbuatan manusia jangan disatukan. Ilmu Allah menyingkap dan mendahului kejadian, tapi nggak menggiring, mengendalikan, bukan nyetir. Jadi jangan dikatakan bahwa ilmu Allah nyetir perbuatan manusia. Yang nyolong berarti dikendalikan sama Allah. Yang berzina, ini maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari tuduhan yang tidak patut. Jadi jangan dikaitkan antara ilmu Allah dan perbuatan manusia. Perbuatan manusia kembali kepada pilihannya, usahanya. Kemudian akibat dan hasilnya tergantung pilihannya. Kalau berbuat baik, terima yang lebih baik. Kalau berbuat buruk, nah kesalahan kita ini mengaitkan antara ilmu Allah dan perbuatan manusia. Allah mengetahui apa yang bakal dilakukan manusia. Tapi Allah menetapkan hukum dan aturan. Tinggal kamu hormati apa tidak. Allah tahu Fir'aun bakal menjadi seorang durjana. Tahu Abu Jahal juga begitu. Tahu juga Abu Lahab. Tapi tetap dakwah harus disampaikan. Nah, setelah dakwah disampaikan terserah mereka. Begitu juga tugas kita. Berikan peringatan kepada wakil rakyat di atas, kepada pejabat-pejabat tingginya, kepada juga rakyatnya. Diterima untuk kebaikan mereka, nggak diterima, dia akan dapat tetap balasan di sisi Allah. Sebagai seorang yang menyampaikan amanat Allah dengan syarat, disampaikan dengan ikhlas, dan disampaikan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bukan cari uang, bukan cari amplop, tapi menyampaikan dengan mengharapkan ridha Allah. Jadi semoga jelas, bahwa Sriwijaya jatuh karena ada kesalahan. Diketahui atau tidak diketahui. Dinampakkan atau disembunyikan. Yang jelas ada penyebab. Covid datang ke negeri kita dan negara-negara yang lain juga ada sebabnya. Ada kesalahan manusia hingga terjadinya semua ini. Karena yang datang dari Allah semua kebaikan. Maka banyak-banyaklah beristighfar, berlindung pada Allah. Nggak cukup pakai masker. Di samping pakai masker, kita berlindung pada Allah Ta'ala. Mohon agar Allah mengampuni dosa kesalahan kita. Wallahu a'lam. Seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ini penjelasan mengenai takdir yang kesekian kalinya diambil dari Al-Qur'an begitu jelas ya. Ini terus terang ya mengenai pembahasan takdir ini ya, bukan saja masyarakat umum tapi kita juga yang belajar di pesantren dulu kebingungan kalau bahas masalah takdir. Karena nggak ngambil dari Al-Quran, nggak kita bahas urai dari pemahaman Al-Quran. Tapi kalau diambil dari ayat-ayat Al-Quran begitu jelas pemahaman takdir ini. Dulu ketika kita mau bahas masalah takdir, jangan dibahas ini takdir ini itu hadza bahrun amik fala tarijuh. Ini adalah lautan yang sangat dalam, itu jangan masuk ntar bahaya itu. Seperti akhirnya kita nggak bisa memahami ya. Akhirnya rancu mengenai takdir ini. Akhirnya ya seperti tadi, terjadi kecelakaan pesawat, ini udah takdir. Akhirnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya bukan dia introspeksi, bukan dia selidiki sehingga dia tidak ulangi kesalahan tersebut, malah dia salahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala, padahal kesalahan dia. Nah, ini hendaknya selalu kita camkan, kita ingatkan bagaimana Al-Quran itu menjelaskan secara gamblang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kata iqra ini fi'il amr, ini fi'il muta'addi. Artinya fi'il yang memerlukan objek atau maf'ul bih. Tapi para mufassir menyebutkan di sini kata iqra, bacalah, tapi kok nggak disebutkan objeknya. Ya, apa yang harus dibaca? Iqra bismi rabbikal akram. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Ini tidak disebutkan juga objek bacaannya. Para mufassir menjelaskan kalau tidak disebutkan objeknya ini berarti objeknya itu bisa apa saja. Atau secara garis besar,
objeknya ini adalah maksudnya yang diperintahkan untuk dibaca adalah ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan juga ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Kita diperintahkan dari awal supaya selalu membaca, mengamati, menganalisa baik ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran maupun ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Inilah yang kalau kita mengikuti ini, kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang memahami keadaan, ya, manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, dan ini juga dengan berpedoman kepada Al-Quran, kemudian meneliti segala fenomena alam. Ya, ini zaman dahulu pencetus dari ilmu-ilmu pengetahuan itu adalah umat-umat Islam, kaum mukminin. Ya, karena mereka ini memahami ya, tidak ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu alam. Nah, kalau terakhir-terakhirnya ini kita ini dibedakan ya. Oh, jangan pelajari ilmu alam ya, ilmu-ilmu non agama. Ini ilmu agama yang harus perhatikan, padahal ya, semua ilmu ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari awal Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita pelajari semua ini. Ya. Dan ini jadi harus kita pahami kalau kita baca dari Al-Qur'an keterangan-keterangan tadi betapa indahnya ya, dan betapa syumulnya, betapa komprehensifnya itu apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran mencakup seluruhnya, sehingga menjadikan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang pintar, yang maju, yang benar-benar menjadi khairu ummah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Hamzah. Satu lagi dari Ibu Maisaro di Tangerang. Assalamualaikum Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan surat Al-Mujadilah pada ayat 1. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepada Nabi Muhammad tentang suaminya dan mengatakan mengatakan kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Dalam kasus sehari-hari kita, kalau kita mengadukan persoalan kita, itu biasanya untuk mendapatkan jawaban menunggu apa? Menunggu betul-betul antrian. Hingga mendapatkan apa? Jawaban. Terkadang sebelum datang jawaban, orangnya sudah meninggal dunia. Atau dia mengalami kecelakaan karena terlambatnya datang jawaban maupun keputusan. Tapi yang menakjubkan, hamba yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala spontan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah yang berhubungan dengan suratul Mujadilah, seorang suami mengajak untuk menggauli istrinya, tapi si istri menolak karena kebetulan pada saat itu sedang melakukan sholat. Ini riwayat. Nah, tapi yang jelas ada kasus seorang laki-laki ya yang marah lalu berkata pada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagi saya haramnya ya, sama seperti apa? Haramnya ibu saya. Itu dalam bahasa Arab ungkapan seperti ini, anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagi saya, alayya, haram bagi saya, ka dhahri ummi, seperti punggung ibuku. Maksudnya, mulai saat ini saya tidak akan menggauli kamu, saya pandang kamu sama dengan ibu saya. Ada sebagai orang bertanya, Ustaz bagaimana kalau seandainya saya mengatakan, saya mau cari istri yang mukanya mirip saya punya ibu, yang akhlaknya sama. Kira-kira haram? Enggak, itu bukan pengharaman. Bukan pengharaman, karena dia melihat ibunya yang baik, akhlaknya, dia ingin wanita juga yang sifatnya seperti ibunya. Tapi berubah menjadi haram ketika mengatakan, anti alayya. Kamu bagi saya haram, kamu hari ummi. Pengharaman di sini karena dia menyamakan istrinya dengan ibunya. Padahal istri-istri, ibu ini merupakan
perkataan yang penuh kedustaan, maka terkena hukuman dari Allah. Jadi si laki-laki apakah sebabnya karena ingin menggauli istrinya, si istri dalam keadaan sibuk, sholat, atau disebabkan karena yang lain, si laki-laki emosi, atau disebabkan persoalan-persoalan perselisihan, si laki-laki emosi mengatakan, kamu bagi saya mulai saat ini haram seperti haramnya punggung ibu saya. Si perempuan menangis. Dia merasa dari mulai muda dia melayani suaminya, kemudian melahirkan anaknya. Setelah rahimnya rusak, kecantikannya mulai berkurang, tahu-tahu si laki mengatakan bahwa kamu haram bagi saya seperti punggung ibu saya. Datang kepada Rasulullah SAW mengadukan ucapan suaminya. Rasulullah berdiam karena menunggu jawaban dari Allah. Karena Rasulullah kan sebagai seorang Rasul. Rasulullah menunggu jawaban dari Allah. Tidak lama kemudian datang jawaban dari Allah. Diantarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Allah turunkan suratul Mujadilah. Betapa cepatnya datang jawaban Allah menghadapi kasus ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengar keluhan seorang wanita yang datang mendebat kamu tentang suaminya yang mendihar dirinya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah dengar dialog di antara kalian berdua. Baik antara wanita dengan Rasul atau si wanita dengan suaminya. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Melalui isyarat ini Allah mengingatkan kita, enggak ada satupun dari ucapan kita yang tersembunyi. Semua didengar oleh Allah. Kalau kita malu kepada Allah, niscaya kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan membuat kita malu di hari kemudian nanti. Innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatuhum. In ummahatuhum illa allai waladnahum. Mereka yang membihar istri mereka yang mengatakan kamu haram bagi saya seperti punggung ibu saya. Istri mereka bukan ibu-ibu mereka. Ibu mereka yang sebenarnya adalah yang melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Dan mereka dengan ucapan itulah mengucapkan betul-betul perkataan yang mungkar dan penuh kebohongan. Innallaha wa innallaha la'afuwun ghafur. Tapi Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun. Jangan ulangi kesalahan ini. Jadi sanksi Allah dijatuhkan karena apa? Karena ucapan yang penuh dengan kedustaan tersebut. Lalu selanjutnya, walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan orang yang mendihar istri mereka, tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka menarik ucapan mereka. Hukumannya fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Hukumannya membebaskan seorang hamba sahaya sebelum mereka kumpul kembali. Jadi Allah ingin melepaskan budak. Sedangkan budak dibeli dengan harta yang mahal. Kalau Allah bilang lepaskan begitu saja, mereka mengalami kerugian. Dengan sanksi-sanksi seperti ini, budak dimerdekakan. Min qabli ayyatamassa. Dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Demikianlah kalian diberikan nasihat, bimbingan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Faman lam yajid apa? Fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Yang enggak mampu melepaskan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian faman lam yajid fa it'amu sittina miskina. Kalau enggak mampu juga untuk puasa, faman lam yastati. Siapa yang enggak mampu ya untuk puasa 2 bulan berturut-turut, enggak berselingan, maka memberikan makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Ini ya, pendidikan sanksi dari Allah agar kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau orang menghormati ini akan menumbuhkan iman di hatinya. Tapi kalau orang menyepelekan, dianggap sepi, menunjukkan tidak ada penghormatan di hatinya pada Allah.
Dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirin adzabun alim. Itulah hududullah, hukum yang langsung digariskan oleh Allah, bukan fikih Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, tapi langsung dari Allah. Dan bagi orang kafir yang ingkar, azab yang maha pedih yang Allah sediakan buat mereka. Akhirnya laki-laki tersebut disuruh melepaskan budak. Dari mana ya Rasulullah? Boro-boro punya budak. Orang yang punya budak orang kah? Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, ya Rasulullah. Sebulan Ramadan saya puasa sudah luar biasa beratnya, bagaimana 2 bulan berturut-turut ya Rasulullah? Saya nggak punya kemampuan. Kalau kita berikan makan 60 orang miskin, dibilang ya Rasulullah di kampung kita yang paling susah, paling miskin kita. Akhirnya tunggu datang bahagian, korma dari zakat yang dikumpulkan Rasulullah. Rasulullah berikan 2 kirbah korma, diberikan pada orang ini. Kalau gitu berikan makan buat keluarga kamu, orang di sekitar kamu. Jadi hukum Allah sebetulnya bukan karena Allah kejam, pendidikan. Agar orang tidak melakukan. Ini orang mendapatkan keringanan karena tidak mampu. Tidak mampu melepaskan budak, tidak mampu juga untuk berpuasa, tidak mampu juga untuk memberikan malah dapat makanan lagi dari Allah Ta'ala. Tapi yang mampu, yang punya kemampuan, kena hukum berat. Oleh karena itu jangan kita permainkan hukum Allah. Kalau fikih kita berbeda, wajar. Ada fikih rasil, maunya ada fikih raja, wajar. Jangan gontok-gontokan. Kalau kita menempatkan fikih sama dengan syariat, kita menjadikan Tuhan diri kita dong. Tapi kalau yang syariat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita betul-betul mengatakan sami'na wa ata'na. Datang pasti dari Rasul, sami'na wa ta'na. Kalau riwayat yang diragukan, bukan kita menolak sunnah, kita menolak riwayatnya yang diragukan. Jadi ini betul-betul merupakan pelajaran yang amat indah dalam suratul Mujadilah, dan juga mengingatkan kita pada ayat-ayat berikutnya untuk tidak sembarangan bicara. Jangan hobi kasak kusuk gerubi yang hanya merugikan kita. Wallahu a'lam. Fadhil Habib. Sedikit mengenai hukum zihar ini. Sering ada orang menyalahartikan. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana kalau ada orang memanggil istrinya Mama, Papa. Mama, ya, gitu. Ya. Apa ini katanya nggak boleh nih, udah haram itu kamu itu bergaul dengan istri kamu. Atau dia memuji istrinya, oh masakan kamu seperti masakan ibu, atau gaya bicara kamu seperti ibu saya, seperti itu. Ya. Apakah itu termasuk zihar? Dia bilang tidak. Zihar itu harus kita tahu bahwa zihar ini adalah bentuk kezaliman di bangsa jahiliyah. Ya, sebagaimana seorang suami itu ketika dia sudah nggak suka kepada istrinya, ya, dia zihar istrinya. Yaitu istrinya dizihar, yakni diceraikan tidak, tapi disentuh pun tidak. Ya. Artinya dibuat istrinya itu terkatung-katung. Ya. Yaitu dengan ucapan, oh kamu ini bagiku sekarang seperti punggung ibuku. Nah ini adalah bentuk kezaliman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, innahum layaquluna munkaran wa zura. Ini adalah bentuk munkar, ya, perbuatan yang zalim. Makanya tadi Haulah binti Tha'labah itu dia ketika dizihar dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya dulu waktu saya masih muda, masih cantik, ya, diperlakukan dengan baik. Setelah saya melahirkan sudah kulit saya udah banyak yang mengkerut atau kemudian saya dianggurin seperti itu. Nah dia mengadu kepada Rasulullah. Nah inilah kemudian kemudian Allah turunkan surah Al-Mujadilah ini. Jadi ya kalau tadi seperti panggilan itu ya yang tidak bermaksud menzalimi istri, bahkan itu panggilan misalnya kesayangan, panggilan keakraban itu tidak masalah seperti itu. Pasti mamahnya fulan atau Maksudnya- abahnya fulan. maksudnya gitu, itu kan adat, ya. Itu kan adat, ya panggilan adat, maksudnya mama, maksudnya mamanya anak-anak, maksudnya seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih satu sen Stanza. Sayang sekali kita sudah dibatasi waktu. Mohon maaf untuk yang lain yang belum dijawab. Insya Allah pada minggu depan akan dijawab. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya Muhammad Krisna, kemudian Neza, kemudian Fahri, Yusuf Subangkit, dan juga Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.